Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang keberagaman di Indonesia. Indonesia itu negara yang begitu kaya, baik itu sumber daya alamnya maupun keberagamannya. Ada berbagai macam bentuk keragaman di Indonesia, mulai dari keberagaman suku, keberagaman agama, keberagaman ras, keberagaman budaya maupun keberagaman karakteristik masyarakatnya. Dari Sabang sampai Merauke ini terdiri dari 34 provinsi. Untuk kali ini kita akan membahas beberapa provinsi saja terlebih dahulu. Dimulai dari provinsi yang pertama adalah DKI Jakarta. DKI itu singkatan dari Daerah Khusus Ibu Kota, karena Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia. Nah, kita akan membahas satu persatu keberagaman yang ada di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Di Provinsi Jakarta itu identik dengan salah satu suku yang merupakan suku asli ibu kota ini, yaitu suku Betawi. Bahasa yang digunakan oleh suku Betawi untuk berkomunikasi sehari-hari yaitu bahasa Betawi. Di Provinsi Jakarta ini ada bermacam-macam makanan tradisional. Di antaranya yaitu ada soto Betawi, kemudian ada kerak telur, ada juga gado-gado, selanjutnya ketoprak. Kita akan melihat alat musik yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Yang pertama ada tanjidor. Alat musik ini dimainkan dengan cara ditiup. Kemudian ada juga tehyan. Untuk memainkan alat musik ini yaitu dengan cara digesek seperti saat memainkan biola. Kemudian ada marawis. Selanjutnya ada kecrek. Dan yang terakhir ada rebana. Nah, itulah beberapa contoh alat musik yang berasal dari Provinsi Jakarta. Untuk mengetahui lebih banyak lagi, anak-anak bisa mencari dari berbagai sumber melalui internet. Kemudian, untuk pakaian adat dari daerah Jakarta ini berupa baju sadariah. Nah, baju sadariah ini adalah baju yang dikenakan oleh laki-laki. Untuk perempuan itu dinamakan baju kurung. Selanjutnya, tarian dari Jakarta itu misalnya ada tari yapong, kemudian tari topeng, dan juga tari cokek. Untuk kebiasaannya sendiri, masyarakat Jakarta khususnya suku Betawi itu mereka jago pencak silat, dan biasanya suku Betawi itu ketika berbicara gaya bicaranya ceplas-ceplos. Apabila berbicara langsung pada pokok permasalahan yang menjadi objek pembicaraan. Kita lanjutkan ke provinsi yang kedua, yaitu Jawa Barat. Di Provinsi Jawa Barat ini terdapat suku yang dinamakan suku Sunda. Dalam percakapan sehari-hari, suku Sunda banyak memakai bahasa Sunda. Berbicara tentang makanan khas dari Sunda, rasanya tidak akan habis untuk membahasnya. Nah, berikut ini beberapa contoh makanan dari daerah Jawa Barat. Yang pertama ada karedok. Selanjutnya ada peyem. Kalau di tempat kita, peyem ini seperti tape, jadi terbuat dari singkong. Ada dodol. Daerah di Jawa Barat yang begitu terkenal menghasilkan dodol yaitu di Garut. Selanjutnya ada juga batagor. Kemudian kita akan melanjutkan pada alat musiknya. Di Jawa Barat ada alat musik yang sangat terkenal terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara digoyangkan, yaitu angklung. Selain angklung, alat musik dari Jawa Barat adalah kecapi. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik. Kemudian ada juga suling atau terkadang orang menyebutnya seruling. Ada juga calung. Nah, calung ini bahan pembuatnya sama seperti angklung, yaitu dari bambu. Tetapi calung dimainkan dengan cara dipukul. Ada juga karinding. Alat musik ini ukurannya kecil. Cara memainkannya adalah dengan ditiup. Kemudian, untuk pakaian adat dari daerah Jawa Barat yang digunakan sehari-hari bagi laki-laki dinamakan baju pangsi. Sedangkan untuk perempuan dinamakan baju kebaya Sunda. Untuk tariannya sendiri di daerah Jawa Barat itu misalnya tari jaipong,
tari merak, dan juga tari ketuk tilu. Masyarakat Sunda itu sangat suka dengan lalapan dan juga sambal. Mereka juga sangat menyukai makanan yang terbuat dari tepung tapioka atau aci. Oleh karena itu, banyak sekali makanan yang berasal dari Jawa Barat itu terbuat dari aci. Ada cilok, cimol, cilor, cireng, dan yang lainnya. Selain itu, orang Sunda itu banyak yang tidak bisa membedakan huruf F dan P. Nah, di provinsi yang ketiga kita akan membahas tentang tempat tinggal kita, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta. Di Daerah Istimewa Yogyakarta itu banyak ditinggali oleh suku Jawa. Selain di Yogyakarta, suku Jawa itu ada yang menempati di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Bahasa yang digunakan oleh suku Jawa adalah bahasa Jawa. Untuk makanannya sendiri, tentu kalian sudah tidak asing lagi dan bahkan kalian sudah sering memakannya. Misalnya ada gudeg yang terbuat dari nangka yang masih muda. Kemudian ada juga bakpia dan ada tiwul yang terbuat dari singkong. Dan untuk alat musiknya itu Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai seperangkat gamelan yang terdiri dari beragam alat musik. Di antaranya demung. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul. Kemudian kendang atau juga yang disebut dengan gendang. Alat musik ini berfungsi untuk mengatur irama dalam musik gamelan. Dimainkan dengan cara dipukul menggunakan telapak tangan. Selanjutnya ada kempul atau sering juga disebut dengan anak gong karena bentuknya nyaris sama dengan gong tetapi ukurannya lebih kecil. Kemudian ada juga saron, ada kedok, dan juga ada gong. Nah, dari beberapa alat musik yang kita sebutkan ini, itu tentu belum secara keseluruhan, karena masih ada yang lainnya. Misalnya ada gambang, kemudian kenong, ada juga bonang, dan yang lainnya. Baju adat yang digunakan oleh masyarakat Yogyakarta itu misalnya seperti ini, karena ada baju adat yang lainnya juga. Nah, untuk yang laki-laki, bajunya disebut dengan surjan. Dan untuk yang perempuan bisa disebut dengan kebaya. Nah, baju ini tentu berbeda dengan baju adat yang digunakan saat upacara pernikahan. Selanjutnya kita akan mengetahui tarian tradisional dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Contoh tariannya yaitu ada tari bedoyo, kemudian tari golek menak, dan juga tari golek ayun-ayun. Nah, sebenarnya masih ada banyak sekali contoh tarian dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Anak-anak bisa mencari informasinya dari internet juga maupun dari buku. Untuk kebiasaannya sendiri, orang Jawa itu terkenal pemalu, tetapi suka menyapa. Menjaga sopan santun, dikenal sebagai orang yang kalem dan juga ramah. Nah, masyarakat Jawa itu juga sangat terkenal menjaga tradisi kebudayaan Jawa melalui berbagai macam adat istiadatnya. Kita menuju provinsi yang keempat, yaitu Bali. Sebagian besar masyarakat di Bali itu merupakan suku Bali. Makanan tradisional yang terdapat di provinsi ini, contohnya adalah sate lilit, kemudian ayam betutu, dan juga ada nasi jinggo. Alat musik yang berasal dari Bali itu juga berupa seperangkat gamelan, jadi terdiri dari berbagai alat musik. Misalnya ada cengceng. Alat musik ini dimainkan dengan cara ditepukkan. Kemudian ada kendang Bali. Ada juga gangsa dan rindi. Pakaian adatnya yang digunakan sehari-hari itu seperti ini, bisa disebut dengan pakaian adat Bali. Di Bali, tarian yang begitu terkenal adalah tari pendet, tari legong, dan juga tari kecak. Kebiasaan yang dimiliki oleh suku Bali itu adalah menjunjung tinggi adat dan budaya yang mereka miliki. Provinsi terakhir yang akan kita bahas adalah Maluku. Di Provinsi Maluku ini banyak ditinggali oleh suku Ambon. Di provinsi ini makanan tradisionalnya adalah papeda. Papeda ini terbuat dari sagu. Kemudian ada juga gohu ikan. Makanan ini terbuat dari ikan yang disajikan mentah. Kemudian ada juga
Nasirapola. Di Provinsi Maluku, alat musiknya tifa. Selain di Maluku, tifa itu juga ada di Papua. Kemudian alat musik yang lainnya adalah ukulele, dimainkan dengan cara dipetik. Selanjutnya ada juga rumba. Di Provinsi Maluku itu baju adatnya adalah baju cele. Seperti inilah wujud dari baju cele. Tariannya, nah untuk tariannya itu adalah tari lenso. Ada juga tari cakalele. Kebiasaan masyarakat di Maluku itu memiliki solidaritas yang tinggi. Mereka juga mempunyai kebiasaan untuk makan dengan ikan laut. Selain itu mereka suka bernyanyi dan senang berhumor. Itulah beberapa keberagaman budaya dari 5 provinsi yang sudah kita bahas. Untuk provinsi yang lainnya besok akan kita pelajari di semester 2. Sekian dulu pembahasan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.